Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur di hari-hari bulan Ramadan 1447 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan ibadah saum. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah bab, sebuah permasalahan masih terkait dengan bulan Ramadan, masih terkait dengan puasa Ramadan. Kita akan membacakan beberapa hadis ya terkait dengan bab as-saum fi safar, ya, terkait dengan puasa, ya, melakukan puasa Ramadan fi safar, ketika safar. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fis safar. Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fis safar. Wahai Rasulullah, apakah aku berpuasa pada saat safar, pada saat di dalam perjalanan? Wa kana katsirus siyam, dan sahabat Hamzah bin Amr as-Sulami ini dikenal sebagai orang yang sering berpuasa. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau maka engkau boleh berpuasa, dan kalau engkau tidak mau maka engkau boleh berbuka. Nah, di sini ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala takhir, ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis ini, ya, dalilun ala takhir, ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala takhir, atas pilihan bagi orang yang safar. Bagi orang yang safar, dia boleh berbuka dan juga dia boleh berpuasa, ya. Nah, maka di sini disebutkan dalam penjelasan hadis ini, wa fil hadis dalilun ala takhir baina shaum wal fitri fis safar. Di dalam hadis ini ada dalil terhadap at-takhir, terhadap pilihan baina shaum wal fitri fis safar, di antara bolehnya berpuasa pada saat safar dan bolehnya berbuka pada saat safar. Wa laisa fihi tasrihun bi annahu shaum Ramadan, dan dalam hadis ini tidak ada penekanan bahwa puasa ini puasa Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah puasa yang dilakukan
boleh jadi ini puasanya tidak di bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan. Wa rubbama istadalla bihi man yujizu shauma Ramadan fi safar. Ya, famana'u ad-dilalata min haitsu ma dzakarnahu min adami dilalati ala kaunihi shauma Ramadan. Nah, jadi hadis ini puasa di sini tidak khusus untuk puasa Ramadan saja. Kalau di dalam puasa Ramadan terdapat dalil dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Puasa itu pada hari-hari yang terbatas. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian ya sedang sakit, aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengganti, ya dia boleh tidak berpuasa dan wajib bagi dia mengqadha puasanya pada hari-hari yang lain. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dan hadis ini, ya, di dalam hadis ini ditegaskan lagi, ya, tentang pilihan. Ya, dirinci lagi, dijelaskan lagi di dalam hadis ini bahwa seseorang yang berpuasa, baik puasa Ramadan atau puasa di luar bulan Ramadan, itu diberikan at-takhir, diberikan pilihan untuk dia boleh berpuasa dan dia boleh berbuka. Ya. Kemudian juga, ya, di sini dalam hadis ini kita mendapatkan faidah, ya. Faidahnya adalah apa? Ilmu sahabah radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu anna syari' ar-rahim, ya, ma rakhasa fil fitri fis safar illa rahmatun bihim. Ya. Pengetahuan sahabat, sesungguhnya syariat Islam itu adalah dibangun di atas kasih sayang. Dan juga syariat Islam memberikan keringanan, ya, bagi orang yang berpuasa yang dia dalam keadaan safar, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Ya. Fakana Hamzah al-Aslami, dan sahabat Hamzah al-Aslami di dalam hadis ini, indahu jaladun wa quwwatun 'ala siyam. Sahabat Hamzah an-Aslami, beliau adalah orang yang banyak berpuasa dan juga beliau seseorang yang punya kekuatan untuk berpuasa. Wa kana mahabban lil khair, dan juga sahabat Hamzah al-Aslami itu mahabban lil khair, orang yang senang untuk berbuat kebaikan. Katsirus siyam, dan orang yang banyak berpuasa. Ya, radhiyallahu anhu. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hamzah al-Aslami ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasumu fis safar? Ya, apakah dia boleh berpuasa atau apakah dia harus berpuasa dalam keadaan safarnya? Fakhayyarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan pilihan kepada sahabat Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu, baina siyami wal fitri, di antara dia boleh berpuasa dan juga dia boleh berbuka. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hamzah al-Aslami,
in syi'ta fasum, kalau kamu mau silahkan kamu berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silahkan engkau berbuka, tidak berpuasa. Ya. Nah, di sini faidah dalam hadis ini, faidah yang besar bagi kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita safar dalam keadaan kita berpuasa Ramadan atau berpuasa di luar bulan Ramadan, maka kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuka, tidak berpuasa, atau kita berpuasa. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa faidah juga yang penting. Yang pertama, ar-rukhsatu fil fitri fis safar li'annahu madhannatul masyaqqah. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah ar-rukhsatu fil fitri fis safar. Keringanan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil fitri fis safar. Untuk berbuka, tidak berpuasa pada saat safar, pada saat di dalam perjalanan. Li'annahu madhannatul masyaqqah. Karena safar itu adalah tempatnya kesulitan. Safar itu adalah masa-masa kondisi di mana seseorang mungkin akan mengalami kesulitan. Kemudian faedah yang kedua di dalam hadis ini, at-takhir baina siyam wal fitri. Kita di dalam safar diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala baina siyam wal fitri, antara puasa dan juga berbuka. Liman indahu quwwatun 'ala siyam, ya. Dan dibolehkan juga berpuasa liman indahu quwwatun 'ala siyam, bagi seseorang yang punya kekuatan untuk berpuasa. Wal muradu bidzalika shaum Ramadan, dan maksud dari ya faidah ini adalah terkait puasa Ramadan. Wa yuwaddihuhu ma akhrajahu Abu Dawud wal Hakim. Ya, dan hadis ini terkait dengan puasa Ramadan ini dikuatkan juga oleh hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim min anna Hamzah bin Amr, ya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, sesungguhnya sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami qala ya Rasulullah, ya, beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, ya, sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami berkata, inni sahibu dhahrin u'alijuhu, ya. Beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku, ya. Nah, taib. Nah, di sini sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, ya, mengatakan bahwa beliau ketika melakukan safar ini, ya, itu hada syahru, yakni Ramadan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya di dalam hadis ini di dalam yakni Ramadan, di dalam bulan Ramadan, ya. Nah, di sini apa? Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim,
Hamzah ya bin Amr al-Aslami menyebutkan saat beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kejadian ini terjadi di bulan Ramadan, ya, dan beliau ya ingin berpuasa sebenarnya. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa beliau ingin berpuasa, ya, karena beliau tidak ingin punya hutang puasa, tidak ingin mengqadha puasanya di hari yang lain. Nah, maka di dalam hadis ini ya, ini terkait dengan puasa Ramadan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Hakim bahwa kejadian pertanyaan sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di bulan Ramadan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-haditsus tsani, hadis yang kedua, ya, di dalam bab as-shaum fi safar, di dalam permasalahan puasa ketika safar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kami pernah melakukan safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir. Nah, di sana kata sahabat Anas bin Malik itu tidak mencela orang yang berpuasa kepada orang yang berbuka. Jadi ketika sahabat Anas bin Malik melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain, ya, apa kata Anas bin Malik? Falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir. Nah, di sana para sahabat ketika safar tersebut, ya, bersama Nabi, di sana ada sebagian sahabat yang berpuasa dan ada sebagian sahabat yang berbuka. Tapi apa kata sahabat Anas bin Malik? Falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir. Di sini orang yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang berbuka. Wala al-muftir 'ala as-sha'im, dan juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ya. Nah, di sini ada faedah, ya, penjelasan dalam penjelasan hadis ini apa? Wa hadza aqrabu fi dilalati ala jawazi shaumi Ramadan fi safar. Ya, dan ini dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya puasa Ramadan ketika safar. Min haitsu annahu ja'ala shauma fi safar, ya, bi'ardi kaunihi yu'abu ala adamihi. Ya. Nah, di sini hadis ini bagaimana? Hadis ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya. Berkaitan dengan puasa Ramadan bahwa seseorang dibolehkan untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan ketika safar, dibolehkan, dan juga seseorang dibolehkan berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika safar, ya. Itu penjelasan dari hadis ini, ya. Penjelasan dari hadis ini. Ya. Kemudian juga, ya, kana sahabah, ada penjelasan juga terkait hadis ini. Kana sahabatu yusafiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan apa? Hadis ini menceritakan bahwa para sahabat pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayuftiru ba'duhum, maka sebagian mereka berbuka, tidak berpuasa, wa yasumu ba'duhum, dan sebagian mereka berpuasa.
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqirruhum ala dzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membantah mereka, tidak mengingkari mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kepada sahabat yang berpuasa ketika safar. Nabi tidak mengingkari mereka. Dan Nabi tidak mengingkari juga para sahabat yang tidak berpuasa ketika safar. Ya, Nabi tidak mengingkari mereka. Li'anna siyama huwal aslu wal fitru rukhsah. Karena apa? Li'anna siyama huwal aslu. Karena secara hukum berpuasa di bulan Ramadan itu hukum asalnya boleh, ya, wajib hukum asalnya. Meskipun ketika safar. Wal fitru rukhsah. Dan juga berbuka puasa, tidak berpuasa ketika safar itu rukhsah, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rukhsatu laisa fi tarkiha inkar. Dan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa fi tarkiha inkar. Kalau seseorang meninggalkan rukhsah tersebut, tidak mengambil keringanan tersebut, maka kita tidak boleh mengingkari mereka. Walidha fa innahu la yu'ibu ba'duhum ala ba'din fis siyami au al-fitri. Nah, dikarenakan kaidah ini, ya, dikarenakan sebuah kaidah bahwa barang siapa yang meninggalkan rukhsah, ya, tidak mengambil keringanan, ya, untuk boleh berbuka ketika safar. Maksudnya apa? Mereka tetap berpuasa ketika safar, itu kita tidak boleh mengingkarinya. Ya. Karena apa? Karena di dalam hadis ini para sahabat tidak mengingkari. Orang yang berpuasa ketika safar, silahkan. Orang yang mau berbuka tidak berpuasa ketika safar, silahkan. Ya. Nah, di dalam hadis ini juga ada faidah. Yang pertama, jawazul fitri fis safar. Faidah yang pertama adalah dibolehkannya berbuka tidak berpuasa di dalam safar. Yang kedua, iqrarun Nabi alaihi salatu wassalam ashabahu ala siyam wal fitri fis safar. Faidah yang kedua dalam hadis ini adalah penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ala siyam wal fitri, terhadap orang yang berpuasa atau orang yang berbuka fis safar. Maksudnya apa? Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi memberikan pilihan kepada mereka, ya, yang mau berpuasa saat safar silahkan, yang mau berbuka tidak berpuasa saat safar silahkan. Mimma yadullu ala ibahatil amrain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya, ya, bolehnya puasa ketika safar boleh, dan juga berbuka tidak berpuasa ketika safar boleh. Ya. Nah, ini adalah dua hadis yang menjelaskan tentang as-shaum fis safar, puasa dalam keadaan safar. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan dua hadis yang kita bacakan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait as-shaum fis safar, puasa dalam keadaan safar. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.